Kembali lagi bersama JJ Channel 18. Oke bro, hari ini saya sudah seharian bersama Lobet Sri Kandi dari rumah Mas Bayu HP99, dari proses perawatan pagi sampai ke gantangan. Sekarang kita sudah bersama Om Bayu di gantangan, di lokasi gantangan Satgas Arena. Mas Bayu, ya, tadi kan saya sudah mengikuti Mas Bayu dari pagi sampai ke gantangan. Dan di gantangan saya ikutin Lobet Sri Kandi. Tadi kerjanya nggak maksimal Mas. Itu kira-kira kenapa ya Mas ya, Lobet Sri Kandi? ya ini kebetulan tadi pagi malam aku coba-coba settingan baru toh. Siapa tahu lebih bisa baik lagi mainnya. Ternyata malah turun performanya. Coba tak kasih jumper tadi itu. Nah jumpernya malah yang masuk, yang ini enggak. Oh tadi berarti bawa jumper ya, makanya Iya. kan beli 2 tiket. Nomor gantangan berapa Mas? Nomor gantangan 41 sama 32. Nomor gantangan 41 sama 32. Jadi Mas Bayu mencoba settingan baru dengan sistem jumper, dan malah hasilnya jumpernya yang masuk ya nomor 3. Iya Mas. Kira-kira ini Lobet Sri Kandi mau diapain lagi Mas supaya performnya itu bisa maksimal lagi seperti kemarin? Ya ini Gantang. tinggal, kalau aku mulai ini tinggal fokus latih sih Mas. Fokus latih aja ya. Fokus latih, sama kalau mandi makan masih sama, cuma fokus latihan ngenalin ke gantangan-gantangan. Soalnya ini juga tadi aku lihat gantangan masih agak takut orang dia, makanya kan tadi gantangan tengah, agak tengah. Jadi agak di tengah Ya. karena Lobet Sri Kandi ini belum mapan di gantangan, masih takut orang. Oke bro, jadi Lobet Sri Kandi tadi mencoba settingan baru dengan sistem jumper, dan hasilnya jumpernya tadi malah masuk nomor 3, tapi Lobet Sri Kandi nggak mau kerja maksimal. Jadi di channel ini bener-bener realita yang ada ya bro. Kalau memang burung nggak kerja, kita tetap masukkan, kita tetap video burung itu memang nggak kerja. Jadi Lobet Ngekek Mania yang melihat konten ini sesuai realita yang ada. Jadi kita nggak ada ibaratnya pas kerja bagus kita upload di YouTube, pas nggak bagus kita nggak upload. Kita nggak mau seperti itu, kita mau apa adanya. Jadi pas proses dari 0 sampai nanti Lobet ini jadi Lobet Sri Kandi, kita mau terus bikin konten ini sesuai kenyataan yang ada. Ya Mas Bayu, pertanyaan berikutnya, mungkin Lobet Sri Kandi ini kan tipenya vector Mas. Ya. Lobet vector itu kan nggak semudah lobet-lobet yang mungkin sistemnya untul. Kalau sistem untul mungkin dipisah, rata-rata dia mau langsung bunyi. Jadi yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara Mas Bayu itu membuat lobet-lobet vector ini bisa maksimal di gantangan? Untuk next videonya kita mau terus ikuti ya bro ya. Ya kalau saya ini kalau main vector istilahnya cari selahnya Mas. Selahnya track di gantangan, selahnya buat moodnya dia bagus, chemistry-nya masuk, kondisinya dia lagi baik. Kalau kepepetnya ya Mas, kepepetnya itu nggak ada track, nggak ada apa, itu dari rumah bisa bawa track sendiri. Bawa track sendiri. Jadi memang Mas Bayu ada cara tersendiri, ya, settingan, jadi bawa track sendiri. Nah, ini tadi kan saya coba-coba bawa track sendiri dari rumah, ternyata malah dianya yang nggak mau, yang track untulannya yang kerja malahan. Malah untulannya kerja. Berarti kan kurang cocok gitu loh. Besok mungkin coba cara lain lah. Oke Mas, kemarin di video sebelumnya Mas Bayu membahas tentang chemistry. Maksud dari chemistry itu apa sih Mas? Tentang rawatan lobet ini kita harus, faktor yang terpenting itu harus mencoba chemistry dengan gacuan kita masing-masing. Bisa dijelasin Mas, menurut Mas Bayu sendiri seperti apa? Ya kalau untuk pengalaman pribadi saya Mas, ini
sekedar sharing ya Mas ya. Iya. Kalau saya mainan burung itu dari dulu gimana caranya kita itu ngenalin burung. Kita mengetahui maunya burung seperti apa, terus maunya gantangan seperti apa, mau panas apa enggak, dijemur apa enggak, mandi pagi, mandi malam kan gitu. Kita harus istilahnya cari selahnya dia, gimana caranya biar mau ngekek di gantangan. Contoh misal pagi kita keluarin, kita gantung sebentar angin-angin kan, habis itu mandi, habis mandi kita lihat tingkah lakunya, ya badannya enak apa malah tambah drop gitu. Misal kalau tambah drop, entah itu kurang birahi, kita bisa tambahin jemur. Tapi untuk dari dulu sampai sekarang sih, kalau aku melatih burung di rumah istilahnya ngerawat, nggak ada yang tak jemur Mas. Nggak ada yang nggak ada yang ya? tak jemur. Oh, emang untuk tak latih nggak tak jemur sih Mas. itu untuk tipe kal factor ya Mas ya? Untuk Kalau factor factor nggak tak jemur. Cuma dia kadang tak kasih porsi pakan itu, kadang ada yang campuran, itu jagung. Oh, campuran EF jagung. EF jagung sama millet campuran itu. Harian itu? Enggak, Jagungnya. tergantung kondisinya burung. Oh, tergantung kondisi. Kalau burung, soalnya kan burung kan nggak kondisi pas dijemur loh, nggak jemuran burungnya. Dia pasti kan butuh nutrisi lebih kan, nggak harus millet putih, nggak harus pakan pabrik. Yang penting nutrisinya cukup lah buat si burung. Berarti pada intinya membangun chemistry sama gacoan kita masing-masing, kita harus tahu ya keseharian burung itu maunya apa dan gitu. Kondisinya seperti apa. Itu faktor yang terpenting ya. Makanya kan saya kalau ngerawat burung itu, burung kan di rumah ada banyak Mas. Iya. Kalau ngeluarin pagi itu kan pasti aku satu-satu, kayak yang tadi pagi itu aku ngeluarin kan ini dulu, terus ini udah selesai baru satu lagi kan gitu Mas. Biar kita bisa lihat kondisi burung itu kayak gimana. Beda kalau kita ngeluarin bareng-bareng gitu kan, pasti beda. Jadi bener-bener detail ya Mas ya. Fokus istilahnya fokus Mas. ya. Fokus. Kalau satu udah berhasil istilahnya, udah ketemu enaknya, tinggal jalan lapangan, kita baru latih yang lainnya. Ya bro, itu tadi menurut pengalaman Mas Bayu ya, membangun chemistry di gacoan lobet masing-masing, mungkin seperti kurang lebih seperti pengalaman Mas Bayu. Jadi harus tahu satu-satu antara lobet yang lain dengan yang lainnya menurut Mas Bayu pribadi ya. Jadi di sini kita hanya membagikan pengalaman pribadi dan tidak bermaksud untuk menggurui ya bro ya. Jadi kita hanya berbagi pengalaman pribadi tentang rawatan lobet Sri Kandi, khususnya di garasi lobet HB99 milik Mas Bayu sendiri. Ya Mas, ini kan tadi kita gantang di gantangan Satgas Arena Mas. Menurut Mas Bayu, gantangan Satgas Arena itu seperti apa sih Mas? Kalau yang pertama untuk tempat ya Mas, tempat itu kalau menurutku udah sangat nyaman lah untuk tempat. Tempatnya adem, banyak ruang kosong buat ini tuh, buat sendiriin burung kalau emang burung masih takut keramaian kan gitu. Nah, pedok ya? Pedoknya banyak, nyaman gitu. Nyaman. Terus tempatnya adem juga Mas. Enaknya gitu. Ini luas, parkirannya juga luas. Ya pokoknya udah enak lah buat melatih burung. Udah enak. Mungkin harapan Mas Bayu ke depan seperti apa Mas untuk gantangan, mungkin khususnya di gantangan Satgas Arena sendiri? Kalau untuk tempat udah nggak ada masukan sih Mas, cuma untuk mungkin ada kelas-kelas yang saya istilahnya pengen ya untuk kelas factor lebih ditambahin lagi gitu loh. Ditambahin lagi. Factor lost point biar Salatiga itu bisa nunjukin lah. Di sini loh Salatiga banyak, memang banyak burung-burung kualitas dari Salatiga. Oh iya. Soalnya kalau batasan misal maksimal kan, misal nih ini burung udah ngekek poin 650. Otomatis kita sebagai yang punya kan gimana caranya nyahan burung itu jangan sampai bunyi lagi kan gitu. Jadinya burung itu nggak loss gitu loh Mas. Nggak malah pengen bisa maksimal ya performnya ya. Ya itu saja sih paling untuk kelas ya, faktornya lebih ditambahin. Terus ya mungkin kalau udah boleh kayak ngadain BOB atau apa lapes itu
bisa mas. Satgas tempatnya soalnya enak. Iya, tempatnya bisa, soalnya mumpuni ya mas lah. ya untuk membuat event-event. Oke, di sebelah Mas Bayu kan ada Mas Teddy. Menurut Mas Teddy gimana Mas gantangan Satgas Arena? Kita kan hari ini berada di Satgas Arena. Menurut saya Satgas Arena sudah memenuhi syarat lah, ibaratnya udah bagus lah, tempatnya bersih, terus yang terpenting aman lah, besar, luas ya mas, luas, ya tempatnya luas, nyaman intinya ya. Intinya nyaman. Kalau harapan Mas Teddy sendiri seperti apa mas? Apa sama dengan Mas Bayu Ya, masalah kelas-kelas dan sebagainya? Kan Mas Teddy sendiri kan sering juga gantang sama Mas Bayu terus, dan bahkan gacoan-gacoan Mas Bayu juga ada yang digantang Mas Teddy juga. Ya hampir sama jawabanku sama Bayu, mungkin Lopet Factor lebih dibanyakin mas.